Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dengan NIM 248011078. Saya merupakan mahasiswa Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, baik faktor internal maupun faktor eksternal, serta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun. Baik, sebelum membahas faktor-faktornya, kita perlu memahami bahwa perkembangan merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia, mulai dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Namun, setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang lebih cepat, ada pula yang lebih lambat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti keturunan, kondisi fisik, dan kemampuan intelektual. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti keluarga, lingkungan, pendidikan, dan pergaulan. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap, berkesinambungan, dan mengarah pada kematangan individu. Berbeda dengan pertumbuhan yang lebih menekankan pada perubahan fisik atau ukuran tubuh. Perkembangan lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas kemampuan seseorang. Perkembangan mencangkup beberapa aspek, yaitu perkembangan fisik, mental, emosi, sosial, dan moral. Semua aspek tersebut saling berkaitan dengan berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, perkembangan bersifat kualitatif, yaitu menunjukkan perubahan pada kualitas kemampuan seseorang, bukan hanya bertambahnya usia atau ukuran tubuh. Setelah memahami pengertian perkembangan, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada ciri-ciri perkembangan. Ada 5 ciri utama yang perlu kita pahami. Pertama, perkembangan bersifat kualitatif, yaitu perubahan terjadi pada kualitas kemampuan seseorang. Misalnya dari belum bisa membaca menjadi mampu membaca dengan baik. Kedua, perkembangan bersifat progresif atau mengarah pada kematangan. Artinya, setiap tahap perkembangan membawa individu menuju kemampuan yang lebih baik dan lebih matang. Ketiga, perkembangan terjadi secara bertahap. Perkembangan tidak berlangsung secara instan, tetapi melalui tahapan-tahapan sesuai dengan usia dan pengalaman seseorang. Keempat, perkembangan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal seperti keturunan dan kondisi fisik, maupun faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan, pendidikan, dan pergaulan. Kelima, perkembangan bersifat berkesinambungan, artinya perkembangan berlangsung terus-menerus sejak seseorang lahir hingga akhir kehidupannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses yang berlangsung terus-menerus bertahap dan mengarah pada kematangan dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selanjutnya kita masuk pada faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu yang memengaruhi proses perkembangan seseorang. Ada 5 faktor utama, yaitu pertama, faktor genetik atau keturunan. Faktor ini diwariskan dari orang tua seperti tinggi badan, warna kulit, bakat tertentu, hingga potensi kecerdasan. Kedua, kondisi fisik. Seseorang yang memiliki kondisi fisik yang sehat umumnya akan lebih mudah berkembang dibandingkan dengan individu yang sering mengalami gangguan kesehatan. Ketiga, kecerdasan. Tingkat kecerdasan memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, memahami pelajaran, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan. Keempat, motivasi. Motivasi yang tinggi akan mendorong seseorang untuk belajar, berusaha, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kelima, emosi dan kepribadian individu yang mampu mengendalikan emosinya serta memiliki kepribadian yang baik cenderung lebih mudah berkembang dalam kehidupan sosial maupun akademik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan sangat menentukan proses perkembangan seseorang. Selanjutnya kita akan membahas faktor internal
eksternal yang juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan. Akan dijelaskan bagaimana masing-masing faktor internal memengaruhi perkembangan seseorang. Pertama, genetik atau keturunan menentukan potensi dasar yang memiliki seseorang. Misalnya, bakat, tinggi, badan, dan beberapa kemampuan tertentu dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan dari orang tua. Kedua, kondisi fisik yang memengaruhi aktivitas belajar dan perkembangan. Seseorang yang sehat biasanya lebih mudah berkonsentrasi, aktif, dan mampu mengukur proses pembelajaran dengan baik. Ketiga, kecerdasan memengaruhi kemampuan berpikir, memahami informasi, serta memecahkan masalah. Namun kecerdasan tetap perlu diasah melalui belajar dan pengalaman. Keempat, motivasi menentukan semangat seseorang dalam belajar dan mengembangkan dirinya. Semakin tinggi motivasi, semakin besar pula usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kelima, emosi yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri, berinteraksi dengan orang lain, dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Jadi, faktor-faktor internal ini saling berkaitan dengan memiliki peran penting dalam menentukan perkembangan setiap individu. Selanjutnya, kita membahas faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang karena berhubungan dengan lingkungan tempat ia tumbuh dan berinteraksi. Pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang anak. Pola asuh, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan dari orang tua sangat memengaruhi perkembangan karakter dan kepribadian anak. Kedua, lingkungan sekolah. Sekolah menjadi tempat seseorang memperoleh ilmu, keterampilan, serta belajar berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan pergaulan dan masyarakat juga memengaruhi sikap, perilaku, serta nilai-nilai yang memiliki seseorang. Keempat, budaya. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga budaya turut membentuk cara berpikir, kebiasaan, dan perilaku seseorang. Kelima, media dan teknologi. Di era digital saat ini, media dan teknologi dapat memberikan dampak positif, seperti memudahkan akses informasi dan pembelajaran. Namun jika digunakan secara tidak bijak, juga dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan individu. Jadi, perkembangan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari diri dalam seseorang, tetapi juga oleh lingkungan dan sekitarnya. Oleh karena itu, faktor internal dan faktor eksternal harus berjalan seimbang agar perkembangan seseorang dapat berlangsung secara optimal. Bagaimana faktor eksternal memengaruhi perkembangan seseorang? Pertama, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter, sikap, dan kebiasaan seorang anak. Oleh karena itu, pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kedua, sekolah berperan dalam mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan, dan kemampuan bersosialisasi melalui proses pembelajaran serta bimbingan dari guru. Ketiga, masyarakat membentuk perilaku seseorang melalui pergaulan dan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang baik akan mendorong terbentuknya perilaku yang baik, sedangkan lingkungan yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif. Keempat, budaya memengaruhi pola pikir, nilai, dan cara seseorang bertindak. Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda, sehingga dapat membentuk karakter yang berbeda pula. Kelima, teknologi dapat membantu maupun menghambat perkembangan. Jika dimanfaatkan dengan bijak, teknologi dapat menjadi sarana belajar dan memperoleh informasi. Namun jika digunakan secara berlebihan atau tidak tepat, teknologi dapat mengganggu proses belajar dan perkembangan seseorang. Kesimpulannya, faktor eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan individu. Oleh karena itu, diperlukan lingkungan yang baik agar perkembangan seseorang dapat berlangsung secara optimal. Setelah membahas faktor internal dan faktor eksternal secara terpisah, kita dapat memahami bahwa keduanya saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam proses perkembangan seseorang. Faktor internal seperti genetik, kecerdasan, dan motivasi merupakan potensi yang dimiliki oleh individu. Sementara itu, faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan berperan dalam mendukung atau mengembangkan potensi tersebut. Perkembangan yang optimal akan terjadi apabila seseorang memiliki potensi yang baik dan didukung oleh lingkungannya yang positif. Sebaliknya,
Jika salah satu faktor tidak mendukung, maka perkembangan seseorang dapat terhambat. Sebagai contoh, seorang anak yang cerdas tetapi tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau sekolah, mungkin tidak dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Sebaliknya, anak dengan kemampuan biasa dapat berkembang dengan baik jika memperoleh bimbingan, motivasi, dan lingkungan yang mendukung. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perkembangan seseorang merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Keduanya harus berjalan seimbang agar perkembangan dapat berlangsung secara optimal. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan menuju kematangan individu. Perkembangan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan berasal dari dalam diri individu, seperti genetik, kondisi fisik, kecerdasan, motivasi dan emosi, serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, budaya, serta media dan teknologi. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan saling melengkapi. Apabila potensi yang dimiliki seorang didukung oleh lingkungan yang baik, maka perkembangan akan berlangsung secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan. Keduanya harus berjalan seimbang agar seseorang dapat berkembang secara optimal. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.